Tidak sedikit dari saudara-saudara kita yang sudah berhenti bekerja di kapal pesiar, ekonominya kembali lagi seperti semula, seperti sebelum mereka bekerja di kapal pesiar, bahkan lebih buruk lagi. Beli kan sudah pensiun di kapal pesiar. Mau nanya, beli sudah kaya sekarang? Inilah pertanyaan yang paling menggelitik yang masuk di kolom komen yang disampaikan oleh teman kita, Iger Pantera. Untuk bisa menjawab pertanyaan ini, kita harus tahu dulu kapan seseorang bisa dikatakan kaya. Seseorang yang tinggal di desa dan sudah memiliki rumah dan sepeda motor akan dikatakan kaya oleh orang yang belum memilikinya. Tetapi tidak dikatakan kaya oleh orang yang sudah memiliki mobil dan rumah mewah yang tinggal di kawasan elit. Orang yang tinggal di desa dengan penghasilan 10 juta akan dikatakan kaya raya oleh orang yang penghasilannya 300.000 per bulan. Tetapi tidak dikatakan kaya oleh orang yang penghasilannya 100 juta per bulan. Intinya, kaya itu relatif, tergantung dari cara pandang dan gaya hidup masing-masing. Menurut Webster dan Oxford Dictionary, kaya artinya memiliki banyak harta dan properti. Tetapi menurut Robert T. Kiyosaki, kaya artinya pendapatan tanpa bekerja, karena uang mereka yang bekerja yang nilainya lebih besar dari biaya hidup. Kalau mengacu dari dua definisi yang terakhir, maka saya bukanlah orang kaya. Bagaimanapun juga, saya harus bisa menerima dan bersyukur dengan apa yang saya miliki dari hasil bekerja di kapal pesiar. Sebenarnya yang terpenting setelah pensiun dari bekerja di kapal pesiar adalah kita harus terus bergerak, terus bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga kita masing-masing. Tidak bisa dipungkiri bahwa tidak sedikit dari saudara-saudara kita yang sudah berhenti bekerja di kapal pesiar, ekonominya kembali lagi seperti semula, seperti sebelum mereka bekerja di kapal pesiar, bahkan lebih buruk lagi. Namun demikian, banyak juga saudara-saudara kita yang sukses dengan bisnis yang dibangun setelah pensiun. Karena itu, di video kali ini saya akan bongkar habis mengapa hal ini bisa terjadi dengan mengevaluasi kesalahan yang sudah saya lakukan selama aktif bekerja di kapal pesiar, sehingga ini akan menjadi pembelajaran buat saya dan mungkin menjadi referensi buat yang lainnya. Agar you guys memiliki gambaran yang lebih jelas, saya akan mulai ceritanya dari sebelum bekerja di kapal pesiar. Saya berasal dari keluarga yang kurang mampu dari segi ekonomi. Kami 4 bersaudara. Saya nomor 2 di keluarga saya. Kami tinggal di sebuah rumah yang relatif sangat kecil. Itulah yang benar-benar memotivasi saya untuk selalu belajar dan bekerja keras agar bisa merubah ekonomi dan membangun rumah yang lebih layak buat kami tempati. Guys, you yang memiliki masalah seperti apa yang saya rasakan sebelum saya bekerja di kapal pesiar, silahkan tuliskan ceritanya di kolom komen. Ketika saya bekerja di Ubud,
dan mendapat informasi bahwa ada suatu pekerjaan yang penghasilannya lebih dari 10 juta per bulan hanya dengan bermodalkan bisa berbahasa Inggris dan mau bekerja keras, yaitu dengan bekerja di kapal pesiar. Akhirnya saya pun melakukan segala cara agar bisa bekerja di kapal pesiar. Masalahnya, ketika saya masih aktif bekerja di kapal pesiar, setiap kali saya pulang, yaitu untuk berlibur atau vacation, saya hanya membawa uang cukup untuk diri saya selama vacation saja. Karena semua uang sudah saya habiskan untuk membantu keluarga, membeli tanah, membangun rumah dan isinya. Bahkan setiap kali saya harus balik ke kapal pesiar, saya selalu meminjam tiket flight, tentunya dengan harga yang lebih tinggi dan ditambah bunga. Selanjutnya, ketika saya memutuskan untuk berhenti bekerja di kapal pesiar, saya hanya memiliki uang dari hasil kontrak yang terakhir. You guys yang memiliki kondisi seperti yang saya alami, baik itu karena you sudah memutuskan untuk berhenti bekerja di kapal, ataukah you di rumah sekarang sebagai dampak dari pandemi COVID-19, silahkan tulis ceritanya di kolom komen. Ketika saya berhenti bekerja di kapal pesiar, saya banyak sekali menginvestasikan uang untuk melanjutkan pendidikan bahasa Inggris saya. Karena memang cita-cita saya dari kecil adalah ingin menjadi guru. Bedanya, ketika saya masih kecil, cita-citanya adalah ingin menjadi guru matematika. Tetapi setelah memiliki pengalaman kerja di bidang pariwisata, khususnya di kapal pesiar, maka cita-cita saya adalah ingin menjadi guru atau instruktur di lembaga pelatihan pariwisata atau pendidikan pariwisata. Karena saya ingin share, berbagi pengetahuan dan pengalaman kepada saudara-saudara kita, anak-anak muda yang ingin berkarir di usaha keramah tamahan. Khususnya banyaknya generasi muda zaman now yang ingin bekerja di kapal pesiar. Mengapa saya harus kuliah lagi? Padahal saya sudah memiliki pengetahuan dan pengalaman yang cukup untuk mengajar atau menjadi instruktur di lembaga pelatihan pariwisata. Karena saya sadar betul bahwa untuk menjadi instruktur di lembaga pelatihan pariwisata hanya mengajar selama 6 bulan teori di lembaga pelatihan dan 6 bulan on the job training di industri bukanlah pekerjaan yang mudah agar kualitas mereka benar-benar sesuai dengan ekspektasi pasar. Bayangkan saja, tamatan SMA yang sudah belajar bahasa Inggris minimal selama 9 tahun, yaitu dari kelas 4, banyak yang tidak bisa menggunakan bahasa Inggris untuk berkomunikasi. Bahkan informasi yang saya dapatkan dari teman-teman yang bekerja di industri pariwisata dan juga yang bekerja di agent mengatakan bahwa beberapa tamatan S1 bahasa Inggris pun masih belum bisa menggunakan bahasa Inggris untuk berkomunikasi. Karena itulah saya belajar lagi untuk menemukan cara agar kemampuan berbahasa Inggris dan pengetahuan peserta pelatihan yang mengikuti pelatihan di lembaga yang saya kelola bisa ditingkatkan semaksimal mungkin. Dari hasil pendidikan inilah akhirnya saya menemukan sebuah formula materi apa yang harus diberikan, bagaimana cara memberikannya, mana yang duluan, mana yang belakangan, dan berapa lama waktu yang diperlukan agar kualitas output lulusan lembaga yang saya kelola bisa bersaing untuk mendapatkan pekerjaan dari lowongan kerja yang ada.
Karena setiap peserta pelatihan memiliki kemampuan yang berbeda, maka salah satu yang saya aplikasikan adalah dengan memberikan lama waktu pelatihan yang tidak saya batasi. Di samping itu, saya juga memberikan kursus gratis bahasa Inggris selama mengikuti pelatihan. Guys, pembelajaran apa yang bisa saya share agar kesalahan yang saya lakukan selama masih aktif di kapal pesiar dan pada saat saya memutuskan untuk berhenti bekerja di kapal pesiar tidak terjadi pada you guys semua, baik yang memiliki cita-cita untuk bisa bekerja di kapal pesiar maupun yang masih aktif bekerja di kapal pesiar. Yang pertama, saya terlalu banyak menginvestasikan uang saya untuk membeli tanah dan membangun rumah, diukur dari atau dibandingkan dengan penghasilan yang saya dapatkan sebagai salah seorang dining room staff di kapal pesiar. Semua itu hanyalah uang yang tertanam yang tidak menghasilkan apa-apa. Bahkan dengan ukuran rumah yang relatif besar, perawatannya pun akan lebih mahal lagi. Seharusnya saya hanya membuat rumah yang sederhana saja, yang penting layak untuk dihuni. Sedangkan sisanya kita bisa gunakan untuk modal setelah berhenti bekerja di kapal pesiar. Ketika sudah tidak bekerja di kapal pesiar lagi, artinya kita tidak punya penghasilan lagi. Hidup kita mulai dari nol lagi, membangun usaha. Nah, kalau usaha ini sudah berhasil, disitulah waktunya untuk membangun rumah sesuai dengan keinginan. Semua dari kita tidak mungkin bekerja di kapal pesiar selamanya. Semua dari kita mengusahakan agar bisa berhenti bekerja di kapal pesiar secepatnya. Kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan setelah kita berhenti bekerja di kapal pesiar, yaitu hidup bersama dengan orang-orang yang kita cintai dan mencintai kita, yaitu bersama keluarga kita masing-masing. Yang kedua, saya tidak memiliki investasi usaha yang jalan. Sebenarnya sejak aktif bekerja di kapal pesiar, saya sudah mulai merintis beberapa bisnis. Tetapi memang karena bukan passion saya, sehingga pengelolaannya pun tidak maksimal. Akhirnya semua usaha yang saya bangun bangkrut di tengah jalan. Di samping itu, komunikasi yang baik dengan pasangan hidup benar-benar diperlukan. Rencana yang matang harus disusun selama masih aktif bekerja di kapal. Apa yang akan dilakukan nanti setelah berhenti bekerja di kapal pesiar? Jangan sampai berhenti dulu baru menyusun rencana. Itu terlambat. Bahkan yang baik adalah usaha sudah jalan baru berhenti. Yang ketiga, saya tidak memiliki kebiasaan menabung. Selama masih aktif bekerja di kapal pesiar, saya agak boros membeli apa yang saya ingin beli. Karena prinsip saya saat itu adalah uang gampang dicari begitu kita sampai di kapal pesiar. Seharusnya saya harus bisa hidup lebih hemat lagi dengan menyisihkan sebagian dari penghasilan yang saya dapatkan dari bekerja di kapal pesiar untuk modal usaha setelah pensiun dan juga tabungan untuk mengantisipasi hal-hal yang terjadi di luar rencana kita, seperti pandemi COVID-19 yang terjadi sekarang ini, sehingga kita tidak bisa aktif bekerja. Guys, mudah-mudahan apa yang saya share di video kali ini ada manfaatnya dan bisa menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh teman kita Iger Pantera. Guys, thanks for watching. I wish you all the best.
stay happy and stay healthy. Bye bye.